Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab apa? Ada masih ada 34 219 Adab ketika dalam keadaan miskin dan kaya. yang ketujuh. Manusia itu terkadang naik, kadang turun. Begitu juga masalah perekonomian. Kadang dia dalam keadaan kaya dan kadang dia dalam keadaan miskin. Nah itu sudah qadratullah. Sudah memang Allah berkehendak seperti itu. Nah ketika tahu seperti itu, maka menyikapi dua hal ini, dua sifat ini, ada beberapa adab. Di antaranya indal masakin, ketika kita mendapatkan miskin. Arti miskin dan punya apa? Kayak apa hati kita, kayak apa akhlak kita. Yang pertama ar-ridha bi qadratillah. Nah, ajar Nabi, kita harus ridha dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Jadi kita dapat nih, ada punya apa-apa. Ya ma'syiral fuqara, Rasulullah bersabda, wahai orang-orang fakir, u'tullaha ridha. Tanamkanlah ridha kepada Allah. U'tu itu didatangkan. Datangkan itu tanamkan, kuatkan bahasa kita. Min qulubikum, dari hati-hati kalian. Tasfaru bisawabi faqrikum. Nah, maka kalau kita ditanamkan ridha di hati, niscaya kalian akan mendapatkan pahala atas kemiskinan itu. Nah, sini mendapat pahala. Jadi orang miskin itu terdahulu 5.000 tahun daripada orang-orang kaya masuk surga. Tapi miskin yang ridha. Nah, makanya doa Nabi itu, Allahumma amitni miskinan. Kata Rasulullah, matikan aku dalam keadaan miskin. Dan juga kumpulkan anil masakin, kumpulkan dengan orang-orang miskin. Itu doa Nabi. Tapi kita perlu diketahui maksud masakin yang Nabi berdoa itu ada rahasia sih. Artinya ketika Nabi berdoa itu bukan Nabi tidak ada punya sama sekali, tidak. Maksudnya itu di hati itu fakir itu tidak ada punya. Walaupun pada intinya kita itu punya, tapi dalam hati karena dia merasa punya. Paham? Karena orang merasa punya, apapun terpisah itu pasti susah. Tapi kalau dia punya juga tapi tidak ada merasa biasa aja, nah itu bisa. Itu aman itu hati. Apa aja kalau kita punya tuh tapi hati kita merasa memiliki, itu paling ngeri manusia. Dan bahkan hampir 80% orang yang meninggal susah, maka tahu itu karena pemikirannya itu kadang-kadang terpisah dengan sesuatu yang dicintai. Ujar bahasa orang sufinya dunia masih melilit. Nah, jadi ketika kita menghadapi kayak itu, kita berikan hati dulu, kuatkan hati. Hatinya si orang yang sakit itu dikuatkan. Di antaranya Allah sudah mengatur, ya. Itu sudah semua mengatur, jangan pusing. Kehidupan itu sudah ada, kita jalani aja kita ini. Kita nih kadang-kadang susahnya karena ada ilmu, mau bisa-bisa. Malam hari aja sudah dia punya statement, esok aku kesini itu paling pusing tuh. Ya kita tidak boleh kayak gitu. Apa jadinya aja, walaupun kita janji segitu, ya akhir insya Allah. Nah, kayak gitu tuh orang hati. Jadi hati itu aman kau. Tapi kalau ada kayak gitu, ada sudahnya ini jadwalnya ini, pas ternyata yang dipikirkan itu luput dalam apa yang kehendaknya, nah pusing jadinya. Jadi hidup itu jalani aja, berlayarlah seperti air yang air tersebut terus berjalan. Kayak gitu, hidup tuh kayak gitu, ya. Al-hayat, kehidupan itu kalma'u yajri fin nahar. Hidup itu berjalan seperti jalan air terus. Ya. Kemudian yang kedua, tidak mengadu pada orang lain atau orang kaya, akan tetapi menutupi kemiskinannya dan menunjukkan bahwa dirinya sebagai orang yang berkecukupan. Hati-hati dengan status kita. Wah, ini status, ya.
Kalau makan 3 hari lagi. Nggak usah cerita kayak gitu. Nah, karena masalah rezeki, makanan kah, minuman kah, pegang hadis Nabi. Tulis, hafal, otak. Apa itu? Ar-rizqu asyaddu talaban lil 'abdi min ajalih. Rizki itu mengejar kepada hamba-Nya Allah. Dia bekejar-kejaran itu dengan ajalnya. Pada dahuluan sampai. Kalau dahuluan ajalnya, rizki tidak bakalan nyampe. Tapi kalau masih hidup, rizkinya pasti ada. Pegang itu. Makanya kita ketika bangun guring, kita sunnah berdoa. Bersyukur alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kenapa doa tersebut? Berarti kita masih dalam keadaan diberikan umur. Umur ada, berarti rizki pasti ada. Pegang. Nah, jadi mau kita lengkap syarat-syaratnya pasti paham. Kita nih umpan sudah ada, anjingannya ada, lengkap pasti ada. Walau halus-halus tidak apa-apa. Tapi racak, biar gana sekali aja. Nah, iya. Ya kan? Itu kayak gitu tuh. Artinya malah jadi supaya hati tidak terlalu gelisah. Kadang-kadang hati ini kalau nyangka luput dengan dirinya, putus asa lah, ya kan? Putus asa. Timbay salah. Anda putus asa kan? Nah, itu jangan. Itu latihan yang melatih diri kita ya. Nah, itu. Jadi jar Sayyidina Ali karramallahu wajhah, inna lillahi ta'ala uqubatin lil faqri. Musubatin lil faqri min alamatil faqri idza kana masuban. Ayuhsina alaihi khuluqah wa yuti'a bihi rabbah wa la yashkuwa hadah wa yashkuru Allah ta'ala an faqrihi. Wa min alamati idza kana 'uqubah ayyusu'a alaihi khuluqah ويقصي ربه بترك طاعته ويبصر الشقاية ويتسخط الفقضاء. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, inna lillahi, sesungguhnya Allah, bagi Allah menjadikan adab atas kemiskinannya dan memberi pahala atas kemiskinan. Ada dua versinya. Ada pakai itu bisa menyebabkan karena itu azab bagi kita, atau kefakiran itu menjadi tanda kita dapat pahala. Artinya makom dinaikkan. Nah, Imam Ghazali perkataan Ali bin Abi Thalib, min alamatil faqri idza kana masubah. Nah, di antara tanda kemiskinan yang dijadikan sebagai pahala. Yang pertama, di sini orang yang miskin, tapi lihat yuhsina alaihi khuluqah, baik akhlaknya dalam miskinnya, santai aja. Nah, ini pertama nih, kalau dia miskin dapat makom. Nah, adanya miskin karena berusaha benar, entah kayak model ya kayak kehilangan apa sesuatu aja ya. Pendapatan tuh beda lawan yang biasa. Oh, hati sama wali nyalahkan ini anak buah segala. Nah, itu lihat tuh, bisa itu azab kalau kita, bisa itu ujian kan, pahala. Nah, yang kedua, wa yuti'a bihi rabbah, dan tambah taat kepada Allah. Dan kalau miskin, taat benar kepada Allah. Ada. Kemudian lagi, wa la yashku halah, dan yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib, tidak pernah ngadu halnya. Hal keadaan miskinnya itu tidak pernah ngadu. Pada siapa? Orang lain, tidak pernah dia. Wa yashkurullaha ta'ala ala faqrih, dan ia selalu bersyukur, ia selalu berterima kasih atas apa yang diberikan, artinya kemiskinannya. Ridho, maksud bersyukur sini, ridho dengan apa yang diberikan Allah. Itu tanda dia miskin itu berpahala, dalam miskinannya berpahala. Kemudian wa min alamatihi idza kana uqubah. Nah, yang kedua, kemiskinan dijadikan sebagai adab. Apa kata Syekh? Ayasu alaihi khuluqah, tambah hari tambah jelek akhlaknya. Wa yaqsi rabbahu bi tarki ta'ah, manusia pada Allah, sehingga ketaatannya jauh.
Kadang-kadang dia pikir aja kayaknya aku sudah sugih hanya lebih badan. Itu hati-hati itu. Ya. Atau kemudian lagi wayukthira syaqaya, dan ia banyak ngadu kepada orang-orang supaya menjadi perhatian. Tuh, jangan sampai itu seperti itu ya. Kemudian wa yatasakhatal qada, dan ia tidak ridha dengan pemberian Allah. Na'udzubillah, na'udzubillah seperti ini. Kita ini miskin saudara. Kita ini fakir. Fakir itu artinya ai iftirah ilallah. Fakir itu yang berhajat ihtiyaj ilallah. Orang berhajat pada Allah. Saudara berhajat pada Allah. Ada yang ada berhajat. Ada angkat tangan ada. Nafas saja kita berhajat, Allah beri. Coba di stop Allah 5 menit atau sejamnya mau kan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini artinya semua hajat Allah. Kemudian lagi yang ketiga, selalu menggunakan pakaian yang bersih walaupun miskin tapi bersih. Ya, itu lihat orang-orang sufi itu orangnya biasa coklat tapi bersih. Nabi bersabda, Inna Allah Ta'ala yuhibbul faqiran al-muta'affifa. Ya, Wahayib bin Majid dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian Allah Ta'ala yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah yuhibbu, ia Allah mencintai. Yuhibbu itu ada dhamir huwa itu kembali pada Allah. Apa yang dicintai oleh Allah? Al-faqirah. Al-faqirah itu menjadi maf'ul, huwa menjadi fa'il, maf'ulnya al-faqir. Jadi Allah sangat mencintai orang-orang yang berisian fakir. Fakir itu tidak berisian apa-apa, dan fakir itu adalah yang berhajat selalu pada Allah. Itu maknanya, bukan fakir harta aja, enggak. Bahkan tapi yang dapat al-muta'affifah, yang fakir, yang ia tidak meminta-minta. Muta'affif itu rasa cukup aja. Udah kesana kemari, apalagi minta-minta jadi mata pencarian, bahaya itu banyak larangan-larangan Allah. Yahsabuhumul jahilul aghniya'a. Kata Allah, orang yang tidak tahu menyangka mereka, yaitu orang yang fakir, sebagai orang yang kaya, karena mereka melihara diri dari minta-minta kepada orang-orang yang berdosa. Secara mendasar, jadi kita apa aja kita ini menyembunyikan bang. Kayak orang dia padahal berduit juga, tapi kita orang berduit aja, itu bagus betul. Ya, orang itu yang senang aja, padahal banyak yang menderita juga ya. Itu dicari mana? Itu kayak gitu ya. Kalau yang kayak gitu orang udah nyangka itu, tapi udah sedih terus. Dia status sudah sakit hati terus. Itu jangan ya. Kemudian apa lagi? Nomor 4 baca Ustaz. Yang nomor 4, tidak meminta-minta bantuan kepada orang-orang kaya. Nah, di antaranya ada bantuan. Tapi ini bantuan maksudnya lin nafsi, untuk diri pribadi. Tidak boleh. Tapi kalau untuk lil am atau lil ummah, bahkan akhir zaman seperti kita, dianjurkan. Kenapa? Karena kadang-kadang orang kaya itu kalau tidak diketok, kalau tidak langsung to the point, tidak paham ya. Nah, ya. Jadi untuk agama itu tidak apa-apa. Tapi alangkah bagusnya ketika untuk agama ini, yang orang kaya ini jangan saling disinggung langsung. Nah, itu boleh untuk. Terus yang kelima yaitu tidak merendah diri kepada orang kaya yang disebabkan karena harta kekayaannya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, "Ma'asana tawaddu 'ala ghaniyi alil fakir rabbatan bisawabillahi ta'ala wa ahsanu minhu fi'ul fakir 'ala ghaniyi siqatan billah." Ya Allah, alangkah baiknya rendah diri orang kaya kepada orang fakir semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Allah, dan yang lebih baik dari hal tersebut adalah menjauh orang fakir dari orang kaya
karena rasa yakinnya kepada Allah Taala. Dalam laisa tawadu'a liman al-ghani. Tidak ada tawadunya orang lawan orang kaya. Nah, ya. Maksud tawa itu merendah, aku tidak punya, biasa ini itu tidak boleh cerita. Kaya. Terus Yang keenam, tidak terlalu senang duduk bersama orang-orang kaya. Al-Imam Ats-Tsauri radhiyallahu anhu beliau berkata, "Idza khalata al-fakir wal aghniya fa'lam annahu al-mura'id, wa idza khalata as-sultan fa'lam annahu lis-su'." Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang artinya jika orang miskin senang berkumpul dengan orang-orang kaya, maka ketahuilah sesungguhnya hal itu adalah riya, dan jika dia senang berkumpul dengan pejabat, maka ketahuilah sesungguhnya dia adalah pencuri. Ihya Ulumuddin. Bila kala sultan, orang merancang berkumpul dengan sultan, dengan raja, dengan pemerintah, fa'lam annahu lis-sun, nanti pencuri itu. Ya, bahaya. Kemudian lagi terus yang ketujuh, tidak malas beribadah karena sebab kemiskinannya. Nah, jangan sebabkan miskin ini kita malas beribadah. Untuk dia meminta beri juga apa yang aku ibadah. Jadi bisa murtad tuh. Yang paling miskin itu Nabi Isa kalau salah. Nabi Isa itu disebutkan dalam hadis wala baitan wala zauzatan wala auladan. Tidak punya rumah, tidak punya anak, tidak punya bini. Itu paling miskin tuh. Nah, tetapi kemiskinan sangat luar biasa, dia tetap beribadah kepada Allah. Makanya nanti ada 4 golongan yang di hadapan Allah hendak masuk surga nih, masuk neraka surga. Itu di hadapan Allah. Ditanya akhirnya orang kaya, orang kaya maju sini. Kenapa dulu udah beribadah? Biar orang kaya, sekelompok orang kaya mengatakan, nah maskulun di akhirnya kami sibuk mengurus perusahaan kami sibuk mengurus usaha kami sibuk mengurus ini. Sehingga kami lupa beribadah. Ujar Allah Ta'ala, Subdis Sulaiman ma'gana anhu. Lihat Nabi Sulaiman, adakah yang lebih kaya dari Nabi Sulaiman? Tapi Nabi Sulaiman tidak pernah melupakan aku sebagai Tuhan. Nabi Sulaiman dia tahu kan? Belum tahu. Tahu kan kita empat pegangan. Tahu Nabi Sulaiman ya? Tahu ya kan? PRT itu lah. Kalau Nabi Sulaiman kan bisa berpendarawan binatang, Ini di mana sih? memeliharaannya juga dulu. Jadi Nabi Sulaiman bisa binatang. Jadi Nabi Sulaiman ini pemanai itu kekuasaannya, artinya keistimewaan, kesugihannya disebutkan dalam Al-Quran. La yambaghi ahadun min qablah. Tidak ada pantas sesudah Nabi Sulaiman itu memegang kekayaan, kekuasaan itu tidak ada. Artinya, mafhum pengertian dalam Al-Quran ini tidak ada kaya melebihi Nabi Sulaiman. Tidak ada yang berkuasa melebihi Nabi Sulaiman. Itu secara ilmiah. Kalau hakikat kan Nabi kita Muhammad, jelas. Nah, sehingga Nabi Sulaiman ini masalah binatang aja bermasalah, perceraian ibaratnya datang Nabi Sulaiman. Saya sampai ada jin bakal lahir dari Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sampai gini selesai makmur. Manusia begitu juga. Sampai Nabi Sulaiman punya bini mana? Tahu kan berapa? Sulaiman. Pak Masjid. Kata aja. Nabi Sulaiman itu bini 99. Jangan dipikirkan, apabila dia malam jangan dipikirkan itu urusan malam sebelah sini. Hanya tempat jual sarung nggak berpulang ya, itulah itu berwalau kan dong. Yang dipikirkan itu yang penting kita bicarakan Nabi Sulaiman itu punya bini 99. Bayangin 99. Nah, kebanyakan bini sini itu ada satu perempuan yang bernama Zaradah. Zaradah ini di binian itu paling cantik di bini semuanya paling cantik. Anggap pulang paling cantik luar biasa. Cuman di belakang Nabi Sulaiman dia menyembah berhala.
Ada yang mengatakan menyembah matahari. Disembah matahari, apakah diadab dia bini? Tidak, yang diadab laki. Nabi Sulaiman, Nabi ini tetap diambil oleh Allah. Apa? Dihasar di satu tempat yang tempat alam itu tidak ada yang orang tahu, sehingga kacau kerajaan. Kenapa kacau? Karena pimpinannya tidak ada. Kenapa sebab tidak ada? Dibuang, bahasa kasar dibuang karena sebab musabab bini. Ya, bini mana? Kalau bini itu dibiarkan aja, nanti jangan kalau berjilbab keluar rumah, jangan MC, ya. Ternyata kita tidak pernah melarang, tidak pernah kita negur, tidak nasihatin, dia kesana kemari tetap. Yang dihadap bukan bini tapi kita, man. Kita hal ibadah, siang sholat, lalu malam, bini kita keluyuran, diambil orang kita. Nah itulah hebatnya rakyat ini. Makanya punya hak on bini. Karena kalau bini beramal, kalau kita maksiat, bini tidak ada apa-apa. Kita sama anak kemarin lah, bukan jeblay, tombolakan. Contohnya, tahu jeblay kan? Tahu. Gimana tahunya? Asli kan? Itu kan aja jaringan aja. Nah itu. Kemudian akhirnya dihasar, dibuang satu tempat yang tempat itu Allah yang tahu. Nah karena tidak ada pemimpin, kacau. Ketika kacau ada jinnya. Kan dari alam jin dia beliau juga yang jin, namanya jin sukhur namanya. Jin sukhur ini menyerupai tasyabbaha bi Sulaiman wa fihi ala 'asa. Beliau punya tongkat dua. Tongkat Nabi Sulaiman. Berdasi juga bahasanya, berjubah juga. Nabi Sulaiman. Wa fihi al-khatam, cincin Nabi Sulaiman. Cuman ketika punya itu tidak bisa gunakan. Kacau. Nah di sini, ada berapa kacau tersebut? Sudah, semua kacau balau sudah. Nabi Sulaiman tahu diri, aku dosa. Minta ampun pada siang malam. Ketika minta ampun terus minta ampun, maka ketika Yaum Asyura di hari 10 Muharram, Allah angkat derajatnya, Allah kabulkan permintaannya, diampuni dosanya, maka dikembalikan waradda alaihil mulk ala Sulaiman, dikembalikan kerajaan Nabi Sulaiman kepadanya. Yang mana doanya Nabi Sulaiman, ya Rabb katanya, ya Rabb habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah kembalikan, ya Allah kerajaanku, semua kekuasaan itu diberikan pada aku, yang mana engkau lebih lagi daripada yang kemarin. Dan itu kalau engkau berikan, jangan diberikan pada orang lain, tidak ada pangkas orang lain, maka Allah berikan. Itu kasih sayang Allah, karena taubat tadi. Itu Nabi Sulaiman. Belum Nabi Daud lagi. Ketika Nabi-Nabi itu dikisahkan sampai malam subuh, ya. Itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Kenapa? Ujar Allah, wahai hambaku, lihat Nabi Sulaiman. Saking sibuknya Nabi Sulaiman tidak pernah meninggalkan ibadah lawan aku. Lihat lagi ada orang miskin, kumpul miskin. Loh kenapa kamu meninggalkan ibadah? Ya Allah, kami ini kan miskin, mencari supaya sesuatu nasi susah. Sehingga kami sibuknya, kami ini untuk dunia kami lupa. Ujar Allah, jangan beribadah itu. Subya Isa, lihat Nabi Isa, yang mana adakah yang lebih miskin dari Isa? Nah, ya, jadi banyak ada 4 golongan orang kaya, miskin, kemudian ya banyak ada beberapa, ada 4 golongan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang nomor berapa? 8. Yang ke-8, tidak menerima bantuan dari seseorang jika mengetahui bahwa bantuan tersebut didapatkan dari harta yang haram seperti bunganya bank. Nah kalau kita yakin ini orang nih benar misalnya, dia ngasih kita tahu, tapi secara fikih dakwahnya tetap kita terima ya. Cuman nanti ketika kita dapat, kita jangan kita makan dan kita apa, pokoknya kayak apalah supaya orang itu senang aja dulu. Jangan ketika orang kamu tanda apa yang orang tuh jangan. Tidak ada dakwah namanya di situ ya. Kalau kita tahu tetap kita terima, tapi jangan kita ambil. Ini kalau orang yang yakin yang tahu ya, beda orang baru tahu.
Terima kasih, alhamdulillah ya. Kalau yang dulu uangnya dibakar atau dibakar rokok ada boleh dulu. Wah, Dibakar. Iya. kalau ini dengan asapnya membakar sisi. Ada ya, Nggak boleh dulu lah. ada mah. Ya rokoknya itu masuk situ tuh, kecuali biar bakar rokok kalau biar bisa. Mau kalau bisa, udah apa? Bakar itu dia tekan. Bisa beli juga dia. Ini kalau pertanyaan jawab ini. Kemudian kita minta Yang ke-9, tidak meminta bantuan selama masih memiliki kebutuhan daruratnya, karena hal ini hukumnya adalah haram. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sala anjina fa inna ma yastaghfiru min jabri jahannam. Wa man sala walahu ma yughnihi jaa yaumal qiyamah wajhul 'azim. Yataqatta Ya toko. iya tak. walaysa alaihi lahu. Hadis riwayat Abu Dawud wa Ibnu Hibban, yang artinya barang siapa yang meminta dalam keadaan berkecukupan, maka sesungguhnya ia memperbanyak untuk dirinya bara api neraka jahanam. Dan barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia masih memiliki terhadap apa yang dibutuhkannya, maka ia akan datang pada hari kiamat sedangkan wajahnya hanya berupa tulang yang letak-letak dan tidak ada dagingnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban. Alhamdulillah. Hendak memperkaya diri pada jalan ini minta. Makanya ajaran Nabi Daud, kalau tidak salah sebaik-baik usaha kerjaan memang tangan sendiri. Itu ajaran Nabi Daud ya. Kemudian Lain halnya jika benar tidak memiliki seperti akan mati kelaparan atau telanjang tanpa baju, maka boleh meminta bantuan selama ia tidak mampu bekerja. Kecuali jika tidak mampu bekerja dikarenakan sibuk dalam mempelajari ilmu syariat, maka hukumnya adalah boleh meminta-minta. iya itu ada dalil ya. Misalnya di satu pondok ini taklim aja ya. Nah gurunya kayak apa? Nah ada yang minta kan boleh, ada masalah. Nah ini masalah lagi.